Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan uraian mengenai kitab ini, Ibnu Taimiyah Laisa Salafiyan. Kitab yang sekali lagi membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki beberapa penyimpangan dalam masalah akidah, dan kritik atas penyimpangan-penyimpangan itu tentu tidak serta-merta menafikan jasa-jasa pentingnya dalam bidang keislaman yang lain. Oke? Untuk menghemat waktu, saya akan gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk memaparkan satu persatu bukti-bukti penyimpangan Ibnu Taimiyah itu. Saya sudah berikan ringkasan ya untuk buku ini. Pertama, dalam buku ini disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu menyebut Tuhan sebagai sosok yang bertempat. Dan dia berada di sebuah arah atas ya. Konsekuensinya begitu, kalau Tuhan itu bertempat, maka dia berarah. Tapi kalau Tuhan tidak bertempat, berarti dia juga tidak berarah, begitu ya. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara dengan suara. Dan itu bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwa kalam Allah itu tidak terdiri dari huruf dan suara, karena huruf dan suara itu adalah sesuatu yang hadis. Dalam arti ada dari ketiadaan. Sementara Tuhan adalah zat yang qadim, yang tidak memiliki permulaan. Mana mungkin sesuatu yang tidak bermula bertempat pada dirinya sesuatu yang memiliki permulaan. Oke. Kemudian disebutkan juga bahwa Ibnu Taimiyah itu mengakui qiyamul hawadis bidzatillahi ta'ala. Jadi dia menyebutkan bahwa sesuatu yang hadis itu mungkin berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan rinci satu persatu. Sesuai dengan uraian buku ini, saya sudah memastikan kutipan-kutipannya yang disertakan dalam buku ini, itu kutipannya tepat, merujuk kepada referensi-referensi utama dari karangan Ibnu Taimiyah itu sendiri ya. Mari kita mulai satu persatu. Ibnu Taimiyah, saudara-saudara sekalian, Anda percaya atau tidak, menyebut Tuhan itu sebagai sesuatu yang bertempat dalam arti duduk di atas arsy. Perhatikan kutipannya dari Majmu'atul Fatawa juz 4 halaman 374. Di sana dia menyebutkan, "Idza tabayyana hadza faqad hadatsal ulama'ul mardiyun wa awliya'uhul maqbulun anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu 'alal 'arsy ma'ahu." Setelah memaparkan uraian tertentu, Ibnu Taimiyah kemudian menyimpulkan, dari sini menjadi jelas bahwa kata Ibnu Taimiyah, para ulama yang diridhoi oleh Allah, kemudian para wali-walinya, mereka menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu didudukkan oleh Tuhannya di atas arsy bersamanya. Coba Anda bayangkan itu akidah. Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu duduk di atas arsy, kemudian mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, bertepat dengannya. Mirip seperti raja dengan asistennya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan akidah semacam ini gak ada contohnya dari generasi salafus soleh. Coba kepada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, bisa nggak Anda menyebutkan akidah yang diwariskan oleh generasi sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat, lalu dia mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya. Seperti halnya raja mendudukkan sekretarisnya di sampingnya, bertempat. Akidah kebertempatan ini tidak dikenal dalam ajaran salafus soleh. Dan ini adalah sebuah bid'ah yang nyata. Jadi siapa bilang Salafi Wahabi itu begitu salafus soleh? Justru tokoh utama mereka membawa bid'ah dalam masalah akidah. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa Ibnu Taimiyah itu berpandangan semacam itu? Jawabannya, kata Syekh Muhammad Awais, dia menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah itu mengingkari majaz. Anda juga bisa cek bukunya ya, dalam buku yang berjudul Al-Iman, disebutkan di sana Ibnu Taimiyah menyebutkan wa taqsimul lugha ila haqiqah wa majaz taqsim mubtada' muhdats lam yantiq bihis salaf. Pembagian bahasa ke dalam hakikat dan majaz itu adalah pembagian yang baru, yang tidak pernah diucapkan oleh generasi salafus soleh. Di saat para ahli bahasa, saudara-saudara sekalian, mengakui adanya majaz dalam bahasa Arab itu. Termasuk dalam Al-Quranul Karim. Tapi bukan pembahasan kita sekarang. Gara-gara dia mengingkari majaz, maka konsekuensinya ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bunyi lahiriahnya seolah-olah menunjukkan keserupaan Tuhan dengan makhluk, Ibnu Taimiyah memahaminya secara harfiah. Ar-Rahman al-Arsy istawa,
Bagi Ibnu Taimiyah itu artinya Tuhan itu duduk di atas arsy, seperti yang tadi Anda lihat itu. Kutipan yang tadi bisa Anda simak itu. Nah, kemudian secara otomatis ketika ayat-ayat semacam itu dimaknai secara harfiah, dan itulah yang diwariskan sekali oleh generasi Salafi Wahabi. Mereka menyebutkan Tuhan itu punya tangan, tapi kedua tangannya tidak seperti tangan kita. Tuhan itu punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Tuhan itu punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Mereka lupa bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, wajahnya tidak seperti wajah kita, sadar atau tidak Anda sedang menisbatkan anggota tubuh kepada Tuhan. Karena manakala disebut kata wajah dan maksud dari kata wajah itu adalah maksud yang hakiki, maksud dari tangan itu adalah tangan yang hakiki, bahasa menunjukkan bahwa tangan wajah itu makna hakikinya adalah anggota tubuh. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan punya wajah, dalam makna yang hakiki berarti Tuhan punya anggota tubuh. Cuma setelah itu Anda menyebutkan anggota tubuhnya tidak sama dengan anggota tubuh kita. Tapi kan sama-sama punya anggota tubuh. Itu masalahnya. Akidah semacam ini masalahnya tidak dikenal tuh dalam generasi salafus soleh. Generasi salafus soleh seperti yang pernah saya jelaskan, ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam itu, mereka memilih untuk menyerahkan makna yang hakikinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beriman kepada semua ayat-ayat itu dan kita juga beriman. Tapi bedanya apa antara kita dengan Salafi Wahabi? Kita tidak mengisbat, kita tidak mengafirmasi makna zohir dari ayat-ayat semacam itu, karena itu mustahil berlaku bagi Allah. Duduk, bertempat, punya tangan, punya kaki, punya mata, itu min lawazimil jismiyah. Itu konsekuensi dari kejisiman. Sementara Tuhan bukan jisim, bukan sesuatu yang tersusun. Karena Tuhan itu berbeda dengan makhluk, maka dia nggak punya anggota tubuh, dia nggak bertempat, dan seterusnya. Tapi itulah akidah Ibnu Taimiyah yang dijelaskan dalam beberapa bukunya. Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, ketika Ibnu Taimiyah mengingkari majaz, pertanyaannya adalah apakah Ibnu Taimiyah itu konsisten dengan manhajnya sendiri, dengan pengingkaran terhadap majaz itu. Jawabannya kata Syekh Mansur Muhammad Uwais, dia menyebutkan Ibnu Taimiyah itu tidak konsisten dengan manhajnya. Mari kita akan buktikan. Saya sudah merefer ke kitab aslinya. Oke. Silahkan Anda buka di Majmu'atul Fatawa juz 11 halaman 249. Oke. 249. Jadi ada ayat-ayat yang memang mau tidak mau itu Ibnu Taimiyah sendiri mentakwil. Jadi bagi orang-orang yang konsisten menolak takwil itu, kira-kira bagaimana Anda berjumpa dengan ayat-ayat yang tidak ada jalan kecuali ditakwil? Contohnya seperti ayat ini. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tiadalah pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah itu yang keempatnya. Tiadalah pembicaraan rahasia antara 5 orang kecuali Allah itu yang keenamnya. Tidak ada yang kurang atau tidak ada yang lebih kecuali Allah itu bersama mereka. Illa huwa ma'hum. Allah bersama mereka. Ayo, kalau Anda memaknai ayat ini secara harfiah, Allah bersama mereka artinya Allah ada di mana-mana, begitu. Allah bersamai saya artinya Allah ada di sini, begitu. Kan makna hakikinya begitu kalau tidak ditakwil. Tapi subhanallah, Ibnu Taimiyah sendiri mengutip riwayat dari generasi salafus soleh. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa disebutkan di sana, walihada qala Ibnu Abbas wa Dhahhak wa Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad ibn Hanbal huwa ma'ahum bi'ilmihi. Dia bersama mereka dengan pengetahuannya, bukan dengan zatnya. Tapi kan kalau Anda konsisten menolak takwil, harusnya ini nggak diamini loh. Harusnya Anda mengatakan zat Tuhan tuh ada bersama mereka. Berarti Tuhan tuh ada di mana-mana gitu loh. Membersamai Nabi Muhammad dan para sahabatnya, membersamai orang-orang beriman, membersamai manusia. Kan itu mana hakikatnya. Tapi kan itu nggak bisa Anda amini. Buktinya Ibnu Taimiyah sendiri artinya bertakwil. Kemudian disebutkan di beberapa baris setelahnya, setelah menyebutkan riwayat huwa ma'ahum bi'ilmihi, dia bersama mereka dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Kata Ibnu Taimiyah, yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu, ketika menyebutkan ayat idz yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana.
Ucapan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih karena Allah bersama kita. Yani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu wa huwa ma'a Musa wa Harun duna Fir'aun wa ma'a Muhammad wa sahibihi duna Abi Jahal wa ghairi min a'dahi wa ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun duna adh-dhalimin al-mu'tadin. Falau kana ma'na al-ma'iyya annahu bidzatihi fi kulli makan tanaqadu al-khabar khas wal khabar alam. Balil ma'na, nah ini, annahu ma'a haula binasrihi wa ta'yidihi duna ulaik. Jadi ketika disebutkan Allah bersama mereka itu, kata Ibnu Taimiyah, maknanya Allah membersamai mereka dengan pertolongannya dan penguatannya. Allah menolong mereka. Bukankah ini bagian dari ta'wil, saudara-saudaraku sekalian? Jadi Ibnu Taimiyah sendiri tidak konsisten dengan manhajnya, dan Salafi Wahabi sendiri tidak akan pernah bisa konsisten dengan manhaj itu. Dengan manhaj yang menolak ta'wil secara mutlak itu. Nasullaha fanasiyahum. Ayo Anda bagaimana mengartikan itu? Mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Bisa nggak Anda konsisten? Anda kan menetapkan semua yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa ditakwil, begitu kan? Sekarang bisa nggak Anda menetapkan sifat lupa bagi Allah? Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Bisa nggak Anda menetapkan sifat lupa bagi Allah? Kan mustahil. Tapi kalau Anda konsisten untuk menolak ta'wil, kan harusnya Anda juga menetapkan sifat lupa bagi Allah. Itu kan konsekuensinya. Ya. Jadi manhaj yang menolak ta'wil secara membabi buta itu tidak akan bisa konsisten ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang memang mengharuskan adanya ta'wil. Oke? Nah, kemudian ada lagi teks-teks dari Ibnu Taimiyah sendiri yang membuktikan sebagai penguatan dari yang tadi kita sebutkan ya, bahwa Ibnu Taimiyah meyakini Tuhan itu berada dalam sebuah arah. Mari kita lampirkan beberapa kutipan dari Ibnu Taimiyah ya. Misalnya di halaman buku ini, lihat. Wal bari subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Taimiyah, fauqal alam fauqiyah haqiqiyah. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas alam dengan keatasan yang hakiki. Laisat fauqiyat rutbah, bukan di atas dalam arti kedudukan. Kama anna taqaddum ala syai' qad yuqal innahu bimujarrad rutbah. Kama yakunu bil makan mithl taqaddum, dan seterusnya. Jadi kutipannya intinya Ibnu Taimiyah mengakui Tuhan itu berada di atas alam bukan dalam arti kedudukannya, tapi dalam arti yang hakiki, di atas, benar-benar di atas, berada di arah atas. Ada lagi kutipannya, saya sudah cek kutipan ini di Risalah At-Tadmuriyah. Ibnu Taimiyah menyebutkan, fala raiba anna Allah fawqal alam mubayyinil makhluqat, wa kadzalika yuqal liman qala Allah fi jiha, aturidu bidzalika anna Allah fawqal alam, au turidu bihi anna Allah dakhil fi syai'in minal makhluqat. Fa'in aradtal awal, jika engkau menghendaki yang pertama itu maksudnya anallah fawqal alam, fahuwa haqqun, wa in aradta tsani fahuwa batilun. Nah, yang tidak kalah menarik saudara-saudara sekalian, Ibnu Taimiyah itu meskipun menetapkan arah atas bagi Allah Subhanahu wa taala, di kitabnya yang lain dia menyebutkan bahwa amma qaulul qail alladzi natlubu minhu ay ya'taqidahu ayan fil jiha 'anillah wa tahayyuz falaysa fi kalami itsbatun li hadzal lafadz. Jadi kata Ibnu Taimiyah, dalam ungkapanku itu enggak ada penetapan atas lafaz jihah atau arah itu. Lianna itlaq hadzal lafadz nafyan wa itsbatan bid'ah. Menetapkan lafaz itu ataupun menafikannya, kata Ibnu Taimiyah, itu bagian dari bid'ah. Lah tadi Ibnu Taimiyah menetapkan arah atas. Sekarang dia menyebutkan bahwa menyebutkan lafaz jihah, lafaz arah maksudnya, ditetapkan itu bid'ah, dinafikan juga bid'ah katanya. Lah Ibnu Taimiyah berarti melakukan bid'ah kalau begitu. Karena dia menetapkan arah atas bagi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Wa ana la aqul illa ma ja'a bihil kitab was sunnah wattafaqa alaihi as-salaful ummah. Aku tidak menyebutkan kecuali apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang disepakati oleh para ulama salaf. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda cek kitab-kitab riwayat, tidak ditemukan bahwa generasi salafus soleh itu mengithbat atau mengafirmasi makna zohir dari ayat-ayat mutasyabihat seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah itu.
Kenapa demikian? Karena ketika Anda menyebutkan Tuhan itu berada di atas dalam arti arah, arah itu hanya berlaku penisbatan berlaku bagi jisim dengan jisim yang lain. Saya sekarang misalnya berada di depan kamera. Kamera ini berupa jisim, saya juga berupa jisim. Karena itu terlahirlah arah depan. Anda bisa menyebut saya sekarang di atas kursi. Ada istilah di atas. Karena kursi itu jisim, saya juga jisim. Jadi keberarahan, kebertempatan itu adalah konsekuensi dari kejisiman. Nah, sekarang mari kita kutipkan ungkapan Imam Al-Ghazali. Nah, kalau ini baru ajaran salafus soleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ada kata fauq di atas hamba-hambanya. Wa fi qawlihi yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka. Falya'lam annal fawq ism mushtarak yutlaq li ma'nayain ahaduma nisbatu jismin ila jismin. Jadi arah atas itu kata Imam Ghazali berlaku pada penisbatan suatu jisim dengan jisim yang lain. Ya, kalau sekarang misalnya lampu di atas saya, ya lampu itu jisim, saya juga jisim. Makanya ada istilah di atas, ada arah atas. Arah itu muncul sebagai sifat penisbatan antara jisim dengan jisim yang lain. Oke, biayakuna ahaduhuma a'la wal akhar asfal. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Muncul istilah arah atas. Yani annal a'la min janib ra'sil asfal. Wa qad yutlaq li fawqiyati rutbah. Tapi kata fauq juga bisa menunjukkan makna atas dalam arti kedudukan. Seperti halnya misalnya bos di atas karyawan. Bukan berarti bosnya itu duduk di atas, tapi kedudukan bos itu di atas karyawan. Misalnya begitu. Presiden di atas rakyat. Maksudnya itu kedudukan secara maknawi ya. Wa bihadzal ma'na yuqal al-khalifah fawqa sultan. Nah, itu contoh seperti khalifah di atas sultan, was sultan fawqa al-wazir, wa kama yuqal al-ilm fawqa al-amal. Ilmu itu di atas amal, bukan berarti ilmu itu ada di arah atas, tapi itu maksudnya kedudukan ilmu di atas amal. Wasyagha fawqa dibagha. Wal awal, makna yang pertama, nisbatu jismin ila jismin, penisbatan sebuah jisim dengan jisim yang lain kata Imam Ghazali, wa yastad'i jisman yunsabu ila jismin. Jadi makna fauq, makna atas yang pertama, maksudnya atas dalam arti arah secara indrawi ya, itu mengharuskan adanya penisbatan jisim dengan jisim yang lain. Jadi walhasil kalau Anda menyebutkan Tuhan itu ada di atas, sadar atau tidak itu konsekuensi akhirnya Anda menyebut Tuhan itu sebagai sebuah jisim, sebagai sebuah sesuatu yang tersusun. Wathani la yastad'i. Sementara makna yang kedua, makna di atas dalam arti kedudukan, itu tidak mengharuskan adanya penisbatan jisim dengan jisim yang lain. Falya'taqid al-mu'min, maka hendaklah orang beriman qat'an, meyakini secara pasti annal awwal ghairu murad. Makna di atas yang pertama dalam arti di atas secara indrawi, arah begitu, itu tidak dimaksudkan oleh nas-nas Al-Quran itu. Wa annahu 'ala Allah ta'ala muhal, dan itu mustahil bagi Allah. Karena Allah bukan jisim. Jadi ketika dikatakan Allah bertempat di atas aras, itu akidah keliru. Karena sesuatu yang bertempat di atas jisim itu adalah jisim. Aras itu kan jisim, langit itu kan jisim. Bagaimana mungkin Anda menyebut Allah bertempat di atas aras atau di atas langit? Sementara Allah bukan jisim, bukan sesuatu yang tersusun. Fa innahu min lawazimil ajsam, tuh bukan saya yang menyebut. Keberarahan termasuk kebertempatan itu min lawazimil ajsam, merupakan konsekuensi dari jisim. Aw lawazim a'radil ajsam. Dan sekarang begini ya, kalau kita timbang secara logis begitu, akidah yang menyebutkan Tuhan bertempat, duduk di atas arsy atau di atas langit, itu akidah bermasalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud yang tidak bermula. Ini disepakati oleh semua orang Islam. Allah itu tidak ada permulaannya. Ketika Anda menyebut Allah bertempat di atas arsy atau Allah bertempat di atas langit, coba Anda perhatikan. Berarti ada permulaan dong bagi kebertempatan Allah itu. Karena kan langit dan arsy itu sesuatu yang bermula tuh. Tadinya kan nggak ada tuh. Arsy ini tadinya kan nggak ada, kemudian dia ada. Nah, ketika Anda menyebutkan Tuhan bertempat di atas arsy, sebelumnya tidak bertempat, berarti ada permulaan dari kebertempatan Tuhan itu. Ada permulaan. Sekarang masuk akal nggak? Sosok yang tidak bermula bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan. Sebelum adanya arsy, sebelum adanya langit, lalu bagaimana Anda menyebut Allah itu? Bertempat di mana dia?
Kalau Anda menyebutkan tadinya dia tidak bertempat, kemudian bertempat, berarti kalau begitu Tuhan mengalami perubahan. Tadinya tidak bertempat, kemudian bertempat. Tuhan mengalami perubahan dan Tuhan memiliki permulaan di balik kebertempatannya. Apakah itu akidah yang diajarkan oleh salafus saleh? Kita tidak menjumpai riwayat dari sahabat-sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat dalam arti duduk, meskipun setelah itu dinafikan duduknya tidak seperti duduknya kita. Tapi kan ketika Anda mengatakan bertempat dan duduk, ada hakikat kebertempatan yang sama ketika itu. Dan kebertempatan, keberarahan itu adalah konsekuensi dari kejisiman. Karena Tuhan bukan jisim, maka Tuhan mustahil bertempat. Tuhan mustahil mengalami permulaan dalam kebertempatannya. Juga mustahil dia berada pada arah tertentu. Lalu bagaimana? Dia ada dengan dirinya sendiri. Dia tidak bertempat dan tidak dikuasai oleh makhluknya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah penyimpangan dalam akidah. Para ulama sudah banyak membantahnya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa akidah yang dianut oleh Salafi Wahabi yang merujuk pada Ibnu Taimiyah itu adalah akidah yang menyimpang. Setelah itu kami persilahkan kepada Anda untuk menentukan pilihan.